bujang. Ya, coba bayangkan. Tapi karena rasa takutnya kepada Allah itu yang kemudian dia diselamatkan oleh Allah, yang kemudian dipuji oleh Allah dengan pujian yang sangat luar biasa. Nek kula sampean diuji kaya ngono momot. Momot. Ayo coba naik pesawat sendirian. Kodelo di samping kita seorang gadis cantik. Ayo coba. Terus ayo. Dan dia penuh senyum dan enak diskusi. Momot. Dadi lentu gosok. Pesta. Apa mana telok model kalau nggak sama itu ya? Kategoan. Ayo angkat tangan sampe sing mampu dicium wedon ijen-ijen. Karena koncone padha koncone enak si Afwan kan oleh subhanallah. Coba sendiri aja. Sendiri. Berat, makanya rasa takut semuanya itu. Apalagi zaman sekarang Pak, ya Allah. Itu niku kendel dan jarak Pak. Nggih, kasus-kasus yang kita tangani, masya Allah, nauzubillah min syarr. Jumat, ngerti jarak sampean? Ngerti. Juara Pak. Zaman kate gak temenan wis tak jebol iku mah mumut. Tenggis, aduh ya Allah, murah meriah nih. Wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa hadir duduk bersama-sama untuk belajar bareng-bareng mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan tetesan-tetesan hikmah kepada hati kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mencurahkan cahaya iman ke dalam hati kita melalui ayatul Quran. Itu melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, menindaklanjuti pembahasan dari surah Al-Baqarah pada ayat 103 ya.
Nah, surah Al-Baqarah ayat 103 yang menjelaskan tentang fadhailul iman wat taqwa, tentang keutamaan iman dan keutamaan takwa. Nah, sore ini kita akan melanjutkan keutamaan yang terakhir dari keutamaan yang sudah kita bahas. Salah satu keistimewaan iman yang benar dan takwa yang benar adalah Allah mengumpulkan mereka. Ya, Allah mengumpulkan mereka bersama-sama dengan keluarganya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ini. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang yang beriman berserta keluarganya di dalam surga. Nah, ini merupakan anugerah yang sangat menakjubkan. Ini anugerah yang sangat mengagumkan. Maka jangan sampai perpisahan yang berupa kematian itu merupakan perpisahan untuk selama-lamanya. Ini jangan sampai. Kita kan nggak pernah berpikir. Kita nggak pernah berpikir begitu kematian memisahkan kita, selesai. Ya, jarang orang memikirkan nanti setelah kematian dipertemukan lagi nggak sama Allah. Ya, lah ini yang paling penting di sini. Lah inilah yang tidak dipahami, yang dilupakan oleh sebagian umat Islam yang membolehkan dan menjalani hidup serumah dengan orang-orang yang tidak sama akidahnya. Ya, mungkin dia bisa rukun-rukun aja di dunia ini, namun di akhirat dia tidak menemukan pertemuan itu sama sekali. Atau apa? Bahkan nanti di akhirat itu saling melaknat antara yang satu dengan yang lain, karena terjadi kekufuran yang dibiarkan dalam rumah itu. Bukankah kalau orang berakidah yang tidak benar harus diluruskan, sementara di situ dibiarkan, dihormati begitu. Ya kan? Nah, ini akan menjadi bencana nanti di akhirat. Tanpa dia sadari, tanpa dia akan dipahidu sama Allah, dia akan disalahkan oleh Allah, dan dia tidak akan bisa membela. Bukan Al-Quran sudah dijelaskan ada larangan-larangan di sana. Nah, ini jamaah sekalian yang perlu kita masuk di dalam ingatan kita, bahwa jangan sampai kematian yang memisahkan kita itu menjadi perpisahan yang seterusnya, jangan sampai. Maka kita berharap setelah kematian nanti, saat kita kembali kepada Allah, Allah mengumpulkan kita bersama keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah nikmat yang agung, karunia yang sangat besar. Nah, syaratnya bagaimana? Kita lihat dulu ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini. Itu ayat-ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama keluarganya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu apabila dengan catatan
memiliki iman yang sama, memiliki akidah yang sama antara istri dengan suami. Ya, antara istri dengan suami. Maka diupayakan yang masih punya istri. Ini masih punya semua tak? Masih. Kelihatan wajahnya segar-segar. Ono sing ngeramut tengere, Pak. Ya, ono sing ngeramut. Yang kecuali yang bujang-bujang ya. Kecuali bujang-bujang, makanya pucat-pucat wajahnya ini. Gak ada sing rambut soalnya. Itu Masya Allah. Ada kalanya orang berpikir nanti kuburannya jadi satu. Ada kan kuburan keluarga. Walaupun dijadikan satu, jejer, dempet, plek begini, itu di akhirat belum tentu ketemu. Kalau iman dan akidahnya tidak sama. Gini loh. Maka ini harus dikejar. Ini harus diraih, ini harus diperjuangkan. Masa kita hidup rumah tangga cukup hanya 60 tahun atau 50 tahun bersama-sama, setelah itu bisa seterusnya. Ini jangan sampai nggak dipikir, ini harus dipikir oleh seorang mukmin. Salah besar kalau kita nggak mikir ini. Artinya apa? Kalau kita nggak mikir kan berarti nggak memikirkan nasib orang yang kita cintai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana nasibnya nanti kalau dia terlantar di sisi Allah, atau kita yang terlantar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu mari kita lihat dulu ayat-ayatnya ya. Yang menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mengikuti jalannya Allah, maka kelak mereka diberikan karunia tersebut, yaitu dikumpulkan bersama keluarganya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, anak-anaknya, istri-istrinya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita lihat di surat 13. Surat 13 ayat 22. Dan ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan baik
yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, "Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu." Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ini pada ayat 23, 24 itu disebutkan tentang janji Allah, anugerah yang sangat menakjubkan, di mana orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, mereka dimasukkan ke dalam surga bersama dengan semua keluarganya, bapak-bapaknya, anak cucunya, istrinya. Mereka semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala secara bersama-sama. Kemudian kita lihat pula di dalam surat 40. Di dalam surat 40 ya, ayat 8. Ayat 8. Doa malaikat pemikul arsy. Masya Allah, ini doa siapa? Malaikat pemikul arsy. Jadi malaikat pemikul arsy sebanyak 8 ini. Dan ini adalah malaikat-malaikat utama, malaikat-malaikat yang paling utama. Itu mendoakan orang-orang yang beriman sekaligus memohonkan ampunan. Tolong. Makanya ayat ini nanti perlu disampaikan di nasihat-nasihat ketika melaksanakan pemakaman ikhwan-ikhwan kita, supaya masyarakat tidak salah paham. Ya, jadi orang kalau mati dengan membawa iman, itu yang doain bukan cuma manusia, tapi siapa? Malaikat pemikul arsy dan malaikat yang mengelilingi arsy, yang jumlahnya wallahu alam, itu mendoakan orang-orang yang beriman. Gak main-main, Pak. Dan kalau malaikat itu ditugaskan berdoa, pernah berhenti nggak? Nggak pernah berhenti. Berarti orang-orang yang mati dengan keimanan banjir doa, bukan dari manusia saja, namun dari malaikat-malaikat pemikul arsy dan yang mengelilingi arsy. Mana yang lebih utama? Ada nggak yang lebih utama dari ini? Nggak ada, Pak. Mari kita simak surat 40 ayat 7 sampai ayat 9. Ayat 7 sampai ayat 9. Makanya jangan main-main dalam iman. Kudu iman sing tenan, ngaji sing tenan, ibadah sing tenan. Ya. Mari kita lihat. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana, dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Ini yang dijanjikan Allah kepada orang yang beriman, ya, orang yang selalu bertaubat, orang yang mengikuti jalannya Allah. Maka pastikan jalan hidup kita ini nggak usah buat jalan sendiri. Allah sudah memilihkan kepada kita jalan hidup, maka ikuti jalan yang ditunjukkan Allah itu. Nah, ini adalah janji, jaminan yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang benar di dalam konsekuensi imannya. Amin. Nah, maka jamaah sekalian, kalau kita memang benar-benar ingin, ya, dikumpulkan oleh Allah di surga bersama keluarga, tidak berpisah dengan istrinya, tidak berpisah dengan anak-anaknya, maka sesuai dengan petunjuk surat 13, ya, yang tadi disebutkan dari, nanti akan kita sebutkan terakhir dari ayat 18 sampai ayat 21. Di situ dikumpulkan ada sekitar 8 syarat. Ada berapa? Nah, 8 syarat ini harus kita siapkan. Istrinya dibilangin, anak-anaknya dibilangin. Nah, kalau orang ingin selamat kan begitu, iya kan? Disampaikan jalan keselamatan itu kepada keluarganya supaya bisa selamat bersama-sama. Ya, kayak dulu waktu kita ingin selamat, keluarga kita ingin selamat dari corona nih kan, gitu. Tukono iki, tukono vitamin ini, tukono vitamin ini, tukono jamu ini, suruh minum semua, biar apa? Biar selamat. Gitu. Maka sekarang kita tuh tugas lagi dari Allah Ta'ala, membawa keluarga kita bersama-sama. Kalau di dalam ayat ini itu ada 8 syarat. Nah, nanti kalau ditambah lagi dengan surat Ghafir tadi, itu tinggal beberapa poin saja nambahi. Pun kita pelajari dari satu ayat satu surat ini dulu. Dari surat 13, ya, dari surat 13 ini apa 8 syarat tersebut? Apa saja 8 syarat tersebut? Yang pertama adalah memenuhi seruan Allah. Yang pertama adalah apa? Memenuhi seruan Allah. Itu yang pertama.
Nah, yang artinya memenuhi seruan Allah itu apa? Tunduk dengan syariatnya. Ya. Al-istislam bi syariatillah. Berserah diri dengan syariat Allah Ta'ala. Nah, syariat Allah itu meliputi apa saja? Pertama, meliputi perintah. Di dalam syariat itu ada perintah. Ya. Nah, apa saja yang diperintahkan Allah dan kita mampu, maka harus dilaksanakan. Istri kita diajak untuk mentaati. Tidak boleh suami taat sendirian, itu tidak boleh. Ya. Dia punya kewajiban kepada istrinya untuk mentaati Allah, dan itu merupakan kewajiban tertinggi. Awas, kewajiban apa? Tertinggi, kewajiban terbesar seorang suami untuk menyampaikan risalah ini kepada istrinya. Itu yang pertama. Jadi syariat Allah meliputi apa? Perintah. Ada perintah di sana. Maka kita harus belajar untuk mencari tahu apa perintah-perintah Allah itu. Apa perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, di dalam syariat itu ada larangan. Ada larangan-larangan. Maka jauhi larangan itu sebagai bentuk ketunduan, al-khudu'. Ya. Bentuk dari kepatuhan seorang muslim kepada Rabbnya adalah menjauhi apa yang dilarang. Nah, kalau yang dilarang itu dilakoni kan berarti ndolek perkara. Jelas ini? Kan berarti ngelawan sama Allah. Lah wis ngerti nek dilarang kok dilakoni. Nah, itu kan jenenge ngelawan nang Gusti Allah. Itu dua. Menjauhi larangan-larangan itu bentuk kepatuhan kepada syariat. Kemudian yang ketiga apa? Tasdik fima akhbar. Membenarkan semua yang diberitakan oleh Allah. Kabar-kabar dari Allah, kabar-kabar dari Rasul itu semuanya benar, walaupun tidak masuk akal. Karena agama itu bukan akal. Jelas? Perkara-perkara ghaib itu gak kena diakali. Ya contoh nih, mari mati urip maneh iku kan gak logis. Mbok disiksa, ngono sing wong ngono sing cerdas niku takon, Pak, sing cerdas niku. Sing disiksa iku awake apa ruwe? Mati yo dhisik. Angel-angel. Mati yo ambek kufur. Nek kepengin cepet, mati yo bunuh diri ae. Soale mesti disiksa nih, ngono lho. Lah engko rasane ning kono iku sing disiksa awakmu apa roh, mongko aku kandhanono ngono pisan. Diajak pisan. Aja dikongkon kok mati tenan piye. Jadi ana wong mengotak-atik ayat. Seakan-akan dia cerdas, seakan ini bukan kecerdasan, ini kejahilan. Dutuni jahilnya dia itu. Menunjukkan apa? Jahilnya dia. Bukan cerdas, jahil dia. Lawang Allah kok diakal-akali. Saya coba sampean berobat nang profesor. Ya, profesor. Dokter spesialis yang sudah bergelar profesor. Saomongi sampean percaya apa sampean bantah? Hah? Saya. Iku profesor iku. Saya coba ngeyel lo. Sampean ngeyel lo. Engko lak disetrum sampean. Disuntik mati. Apa disuntik dibius saya sampean nih lambene ini. Bagaimana Anda akan membantah orang yang ahli?
Di mana kepercayaan Anda? Makin diusir jenengan sama profesor itu. Lagi mana? Sok-sokan. Ngaten. Makanya kalau orang tahu diri dikandani manut, Pak. Itu kalau orang tahu diri. Jelasnya? Karena yang memberitahu itu orang yang ahli. Loh, sekarang yang memberitahu kita itu bukan ahli lagi, yang menciptakan kita. Dengar, yang menciptakan kita. Nah, sama dengan ketika nih kalau eyel-eyelan, kau oleh ngomong wong kafir elek niku. Ya masih wong kafir nih akhlaknya apik, dadi lah sing ngomong elek ku Gusti Allah kok. Lah wis kafir kok dikatakan apik itu kok ngendi. Jadi saya meniki ngantuk apa piye? Hah? Sekarang gini lah, Pak. Sing tahu mesinnya HP elek apike HP ku sinten? Sing paling ngerti mesin iki apik ambek gak iku sinten? Pembuatnya. Loh niku wong pinter jawab ngono kuwi. Lah sing paling ngerti elek ati menungso sapa? Nah Allah iku ngomong wong kafir ku elek. Kok dader iki wong apik seje iki. Lho ngono seje. Jadi sama niki genah apa ora? Sing ngomong elek niku Gusti Allah. Sampeyan. Makanya nek ngomong mbek wong ngeten iki jane wis gak usah dilatih. Pun ya. Nah, itu konsekuensi. Jadi menyambut seruan Allah itu melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan semua Pak, berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Menerima takdirnya, mengimani ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengimani ketetapan-ketetapan dari Allah taala. Nah itu. Kemudian yang keempat adalah berhenti pada batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Allah taala. Agama iku duwe batas-batas, maka jangan ditabrak. Agama itu punya batas-batas, maka jangan melampaui. Jangan dilanggar. Makanya gini ayat Quran itu sering disebutkan tilka hudud, itulah batas-batas yang sudah dibuat oleh Allah. Aja diayal-ayali ngoten niku karena itu yang terbaik. Pun iki syarat pertama. Harus kita penuhi dan istri kita pun kita ajak untuk memahami masalah ini. Ya. Istri kita perlu ajak untuk memahami masalah. Anak-anak kita pun jenengan bertugas menyampaikan. Ngoten. Makanya nek ngaji niku dirungokne, disimpen, dicatat, diulangi maneh, engko disampaikan nang anak-anake. Jenengan punya kewajiban. Cek gak diserano sekolah tok ae ngajari anake. Nah tugas iku lah mbak sampean dadi bapak dijemput bapak niku napa? Nek cuma golek duit mau nih, padha karo donatur tetap sampean. Cek fungsinya apa nih? Kak ngajari anak fungsinya apa sampean? Persis donatur tetap ngene panti asuhan itu. Gak tau petuk anak yo gak tahu. Jalan-jalan sama anak yo gak tahu. Jadi kalau bedane anak sampean ambek anak yatim itu. Kok gak tahu bareng-bareng mbek wong tuane. Makanya bedano aja ning kono sampean. Jelas ya? Bagi bapak-bapak yang suka mancing, yang suka layangan itu, wis tuwek-tuwek pola tok sampeyan. Mau pingpong. Ya boleh-boleh saja, tapi ojo dinemen-nemeni ngono lho. Aja dinemen, engko anake ngejak njaluk dolen gak oleh, bareng-bareng gak oleh. Wis dolen dhewe. Jenengan kalau dibiasakan begitu, nanti Anda di masa tua ditinggalkan anak-anak Anda nanti. Ini besok kita bahas di Al-Milah pagi itu. Membahas menangani kenakalan orang tua. Nah itu. Nah ini besok masuk peran ini Pak. Ini saya itu. Kenapa banyak anak-anak yang tega dengan orang tuanya di masa tua? Itu karena orang tuanya itu dari mulai kecil anaknya disuruh melupakan dirinya. Gimana? Anak kelayu gak oleh. Anak kelayu itu tunggu dulu
Sampai rono sebentar, cek terobati kangennya itu. Itu nanti kalau terus setiap hari begitu kelayu, wis galing ngalem, kalau yuk sana sama bibi, sama pembantunya, sama mbah, sama mbahnya, wis gak usah panggil papa, sama mbah. Itu tiap hari, Pak. Itu menjadi luka batin. Tolong dirungokno nih, Pak. Loh, saya itu nih. Kami temukan pasien-pasien kami yang terakhir-terakhir ini, itu karena itu. Loh, sampai wong tuanya sekarat pun tidak tertarik dia mengunjungi itu. Kenapa? Dari kecil sudah disuruh melupakan bapak. Sudah bapak nggak mau, sudah bapak bekerja. Ayo sama ini. Nanti pulang pun nggak pernah ketemu, nggak jenengan sambut. Ada apa enggak bapak model konten ini? Muga-muga teko wonge. Muga-muga teko wonge rumah. Itu ancaman bagi masa tua Anda. Gak percaya cobaan. Biasanya toh? Loh, ini terang-terangan aja kita. Mumpung jamin kok nyala-nyala no anak. Anak memang salah, tapi itu ada sebab. Sebelum anak durhaka kepada orang tua itu diawali orang tuanya yang durhaka kepada anaknya. Apa? Tidak memberikan kasih sayang. Ngono kok anak tanggane di pondokno diomeli, sakno arek cilik gak tau ketemu tuane dipisah. Wong awakmu dhewe gak ketemu anakmu. Ayo ngomong apa? Iki wis mangkel iki. Ngono nek anak tanggane di pondokno jare diunek-unekne, sakno arek cilik dibuak nang pondok, mboten dibuang itu. Dicarikan areal yang aman. Dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Tidak di rumah jenengan ngatasi apa ora nungguni anak sampean. Ngatasi ora? Dampingi apa ora? Ora sampean. Pernah ketemu enggak? Duduk bareng enggak? Ya ora sampean. Masya Allah, ini musibah. Musibah. Dan itu termasuk kenakalan orang tua. Besok kita bahas itu. Mengatasi kenakalan orang tua. Dan sering kata, bahkan tidak sedikit Pak, ya ketika dititipkan ke orang tua atau ke mbahnya, akhirnya sama mbahnya itu dibawa ke dukun, disuwukno cek, ayo cek apa? Cek eling ambek bapak apa cek lali? Cek lali. Dan itu bekasnya sangat kuat. Jangan dikira itu nggak ada imbasnya nanti. Imbasnya apa? Kedurhakaan anak Anda kepada Anda di waktu Anda sudah tua. Kita ini kita tenono tenanan nih. Karena pasiennya sudah banyak Pak yang ngumpul ini. Ini lupa. Ya, lupa. Gak ngerti itu ada bekas yang sangat luar biasa. Sama dengan kalau kelayu, kita punya pembantu ibu kerja, bapak kerja. Mulai kecil sudah gak mendapat kasih sayang dari orang tua. Kini pembantu nih sing mati, anak itu menderita daripada ibunya yang mati. Kenapa? Udah hilang ibu. Di hatinya tuh udah gak ada ibu. Nah kok tegonen sampai ini gitu. Ngoncolok papa ompon. Papa kapenot. Ya. Nah, hati-hati itu ya. Ingat. Saya setuju Pak nih, ingat betul. Jadi jangan sampai nanti anak-anak kita durhaka sama kita, lalu kita nyalakan terus sama anak-anak. Padahal itu faktor kesalahan dari orang tua. Don. Ya, itu poin pertama. Memenuhi seruan-seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat agar kita dikumpulkan bersama keluarga di surga adalah memenuhi janji Allah. Memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk memenuhi janji kepadanya. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 40. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum
wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Nah, Allah perintahkan di situ, salah satu perintahnya di ayat tersebut apa? Perintah untuk memenuhi janji. Kalau kita sudah memenuhi janji kepada Allah, maka Allah pun akan memenuhi janjinya kepada kita. Nah, persoalannya adalah apakah seseorang sudah mengetahui perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Lah, perjanjian kepada Allah itu adalah perjanjian yang paling besar, perjanjian yang paling agung adalah perjanjian untuk mentauhidkan Allah. Itu perjanjian yang sangat besar, sebesar-besar perjanjian. Jadi kita punya apa? Dan setiap manusia punya perjanjian dengan Allah. Maka Allah perintahkan penuhi janji tersebut. Penuhi janji tersebut. Kita lihat di surat 7172. Surat 7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Iya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya perjanjian dengan Allah semenjak kita di alam arwah. Ya. Kita masih ada di tulang sulbi dari bapak-bapak kita. Itu sudah diambil perjanjian oleh Allah. Maka ayat inilah yang kemudian ya, keluar hadis Nabi SAW, ma min maulutin illa yulatu alal fitrah. Nah, ayat ini, ya, ayat ini, tidaklah seorang bayi yang dilahirkan melainkan mereka akan lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak ini menjadi Yahudi, anak ini menjadi Nasrani, anak ini menjadi Majusi. Di situ tidak disebutkan orang tuanya yang menyebabkan anak ini menjadi Muslim, tidak disebutkan. Kenapa? Kenapa? Karena dia lahir sudah dalam keadaan Muslim. Kapan dia bersahadatnya? Pada ayat tersebut. Sahadatnya ketika dia masih di dalam alam arwah itu. Sudah diambil perjanjian oleh Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu? Dia menjawab, calon-calon janin yang akan keluar itu menjawab, qalu bala syahidna. Makanya begitu bayi lahir dalam keadaan apa? Fitrah. Artinya fitrah itu Muslim.
maka berarti kita punya perjanjian yang sangat besar kepada Allah. Isi perjanjiannya apa Pak ini berarti? Untuk mentauhidkan. Mentauhidkan Allah. Itu PR-nya. Itu perjanjian kita dengan Allah, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang tugas kita ngapain? Kalau kita sudah berjanji, sekarang tugas kita ngapain? Memenuhi janji tersebut, yakni apa? Menjaga kesucian tauhid itu. Maka jangan dinodai. Maka jangan dinodai. Masya Allah. Pun ya, jelas. Itu syarat yang kedua. Memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mentauhidkan Allah. Makanya perlu kita mengkaji tauhid dan ngerti Pak. Soalnya zaman saat ini pun beda Pak, kalau zaman pian. Zaman Nabi syirik niku jelas, tauhid niku jelas. Zaman saat ini iku diwolak-walik Pak. Loh ngaten, sing syirik iku ketok-ketok saiki mboten syirik, gak oleh diomong syirik. Sing ngomong syirik diketak dasi lho ngono. Lah ya repot. Ya, itu di zaman sekarang. Syirik itu nggak boleh dikatakan syirik. Masya Allah. Makanya dakwah yang paling berat niku teng mriki, Pak. Dakwah yang paling sulit niku menyampaikan tauhid. Menyampaikan tauhid. Makanya ngaji ini kan ada dua targetnya itu. Satu, menyampaikan ma'ruf, yang kedua melarang yang mungkar. Ini masing-masing resikonya beda. Nek amar ma'ruf resikonya rendah. Karena resiko bahkan ya, ngajak sholat, ngajak sodako, ngajak berbuat baik, orang seneng. Paling banter Pak, paling banter afwan, paling banter nggak afwan. Sepurane nggak iso bantu, sepurane nggak iso nyumbang, sepurane nggak bisa datang, paling banter itu halangan. Tapi kalau nahi mungkar resikonya abot, banyak dimusuhi orang kita. Sementara dakwah ini dua sisi ini kudu jalan. Mungkar niku kudu dijelasaken tentang tiang niku. Bukan cuma orang diajak ma'ruf, bukan. Mungkar niku kudu diterangkan supaya nggak dilanggar. Nek mungkar niku ditutupi mboten disampaikan, sampean kali kula ngerti dalam waktu melanggar. Hah? Kenapa? Karena nggak sampai kepada kita ilmunya. Saged dipahami nggih? Lah cuma menyampaikan mungkar niku resikonya berat, Pak. Ngoten. Kok titik-titik nyalahno. Sembarang kalau gak oleh ngono Pak. Padahal sing nglarang iku Allah dan Rasulullah. Kita ini cuma gojek. Ngerti gojek? Napa? Itu kan nyampe no saja. Larangan itu dari Allah. Jadi sampean gak terima mestinya nang pundi? Allah. Nang Allah, mbok celatu kono ngono lho. Nabi dicelatu gitu. Wong kita itu cuma nyampaikan saja. Saged dipahami? Beda Pak sekarang sudah. Bergesernya waktu, bergesernya zaman. Ya. Yang dilarang-larang sekarang ditabrak semua. Itu gak masalah sekarang. Gak usah gampang nyalah-nyalahkan loh gitu. Kita gak nyalahkan, cuma jelaskan itu dilarang aja dilakoni. Makanya Nabi semua Rasul dimusuhi itu karena amar ma'ruf atau karena nahi mungkar? Nahi mungkar. Nonton deh. Karena nahi mungkar itu kan Nabi menyampaikan itu gak boleh kata Nabi gak boleh itu karena ada mudarat, dilarang. Itu bagian rahmat lil alamin. Cuma kalau sekarang disampaikan larangan-larangan itu katakan ekstrim loh, padahal wong tua larangannya dalam rangka apa? Sayang. Allah ngelarang itu karena di dalam itu ada bahaya. Sagedipun pahami nih. Jadi nek Allah ngelarang, di dalam larangan itu pasti mengandung bahaya. Makanya Allah larang. Rasul larang. Kenapa kok dilarang? Supaya kamu selamat gitu loh. Karena di dalam larangan itu ada bahaya yang mengandung bahaya. Pasti itu. Makanya Allah dan Rasul melarang. Cuma akal kita nggak bisa sampai apa kira-kira mudorotnya. Nggak semuanya dijelaskan. Kenapa? Supaya apa gunanya iman dengan gaib. Pun jelas nih.
Lah nek kula mbek sampeyan kuwi dijelasno apa gunane iman dengan yang gaib itu. Jelas ya? Bon. Jadi yang kedua apa tadi? Memenuhi janji kepada Allah dan juga janji kepada manusia. Dan janji kepada manusia yang paling besar apa? Akad nikah. Janji yang paling besar terhadap manusia apa? Akad nikah. Itu janji yang paling besar kepada manusia. Makanya jangan dinodai pernikahan itu. Jangan dikotori pernikahan itu. Ya Allah ya Karim. Pun yang kedua. Yang ketiga, syarat supaya kita dikumpulkan bersama keluarga di surga adalah menyambung apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ya, menyambung perkara-perkara yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa saja di antara silaturahim? Sambung silaturahim. Ya, supaya tidak terputus kekerabatan. Sebab di masyarakat Indonesia itu paling gampang putus, Pak. Gitu? Nggih. Nah, itu salah satu keistimewaan saudara-saudara kita orang di Arab itu nasabnya itu kuat, Pak. Nasab itu dari sampai sekian itu, makanya ada apa jenenge niku? Marga. Napa? Baswedan, Al-Kathir, ngoten niku. Itu penisbatannya kepada siapa? Keluarganya. Bani siapa? Bani. Nang kula mbek sampean mbae silang. Ayo, mbae boyot sapa? Ilang. Ero sampean. Mbae boyot ero. Ora ero. Wis jelas gak rone sampean. Nggih. Wong anake paman sapa ora ngerti lho kula sampean iki. Betapa lemahnya kita nasab ini. Padahal itu diperintahkan oleh Allah untuk menyambung. Justru kita kadang-kadang teman kerja, teman kantor lebih akrab. Makanya terjadi apa? Kualik-kualik itu mau. Ya, apalagi kerabat-kerabat yang nggak selevel, harus hilang musno, Pak. Musno. Ya, yang nggak selevel, nggak patah direken. Itu kelemahan kula mbek sampeyan, eleke kula mbek sampeyan ning kono kuwi. Jadi kula mbek sampeyan asline durung pate api asline. Sing akeh eleke timbang apike. Cuma api ketok murup dadi ketok melok-melok. Insyaallah betul Pak ini, Pak. Lemah sekali kita dalam hal itu. Kita nggak punya program, ya, nggak punya program untuk ada waktu ziarah gitu. Jadi 1 bulan 2 bulan tuh harus ada waktu untuk itu. Harus ada waktu. Masa olahraga janjian ambek konco ambek teman kantor ono kok apa namanya? Ziarah ke kerabat gak ada waktu itu gimana sampean? Wong pabrik yo gak duwe. Sing ngurusi apa sampean? Sing ngurusi apa lho? Wong karyawan yo gak gablek. Wong sugih yo gak patek. Gak patek sugih. Kula mek sampean pura-pura kaya wong sugih ngono ae. Modele tok kaya wong sugih, sambati langsung melarat. Dirungono sing tenan ngeten iki. Harus ada waktu. Makanya ngaji itu Pak, diatur waktunya. Setiap hari ngaji itu nggak bagus malah. Kapan Anda mendatangi hak keluarga? Kapan mendatangi keluarga kapan? Dijatah berapa bulan sekali Pak? 14. Ngenteni mati nih tok. Gitu. Begitu dengar si fulan siapa? Anake pada ini kerabat dari sana mati, baru datang kita. Astagfirullah, lemah sekali kita. Dan ini keburukan, bukan kebaikan. Keburukan. Kenapa? Urusan rahim itu urusan besar, Pak. Urusan rahim itu urusan besar. Dan termasuk bagian orang-orang fasik adalah memutuskan kekerabatan. Mari kita simak surat Al-Baqarah ayat 27. Surat Al-Baqarah ayat 20. Ketika menyebutkan orang fasik pada ayat 26, wa ma yudillu bi illal fasiqin.
Tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Siapa orang fasik itu? Nah, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, jadi ini ayat 27 itu menjelaskan dua sifat yang tercela. Ya, dari sifat orang-orang yang fasik. Yang pertama, merusak perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, merusak perjanjian dengan Allah itu apa? Melakukan kesyirikan. Melakukan kesyirikan. Itu merusak perjanjian dengan Allah. Yang kedua apa? Memutuskan perkara yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Ini loh. Sambung, Pak. Makanya kudu ono jadwal. Harus ada jadwal kita. Dijadwalkan pergi kerabat itu, sopo kerabati ibu bapak kita itu siapa. Yang miskin terutama didatangi, dahulukan yang miskin-miskin itu. Ya. Bukan malah miskin malah ditinggal. Ya, nggak didatangi. Kadang-kadang datang nih jobotok gak gelem lebu. Ini betapa buruknya adab-adab kita begini. Betapa terhinanya akhlak kita itu. Dan betapa tercelanya pakai itu orang soleh. Apa itu sifatnya orang soleh? Bukan, itu sifatnya orang fasik. Ya, makanya kula mbak sampean merasakan kehampaan hidup itu. Karena nggak pernah mendatangi orang-orang miskin itu. Coba kalau jenengan datang ke rumahnya, duduk, itu satu kebahagiaan yang luar biasa bagi mereka. Terhormatlah itu. Dan Anda diangkat derajatnya oleh Allah karena itu. Dan lagi pula apa? Pulang ada kenikmatan. Apa? Merasakan bagaimana beratnya menjadi orang miskin itu. Segala sesuatunya terbatas. Ya, kalau kita pernah masuk ke rumah miskin tuh, ya Allah, kipas bermasalah. Noleh, glek, gak gelem noleh mana bisa. Glek. Gitu. Dan itu dirawat oleh dia karena itu yang dia punya. Kursi 4 itu gak kena sing dilungguhi kabeh. Ya pernah datang ke rumah teman-teman. Apa Ustaz? Mboten saged dilungguhi. Oh nggih, kula pindah sing niki mon. Niku nggih mboten saged. Nggih tak mriki mau. Niku nggih mboten saged. Lah kok dipasang cek ketok duwe lho sampai koyo ngoten niku. Sampeyan iso mbayang ngono kuwi. Sementara kula mbek sampean bingung ngentekne duit jajan terus ngelemokno weteng. Hah? Sing lembul-lembul wetenge. Bukan begitu maksudnya Pak. Dia tidak memperhatikan penderitaan orang. Di mana sih jiwa sosialmu itu ono apa ora jane? Sifat rahmat itu ada enggak di hatimu itu? Ini kan egois namanya ini. Ya, raja tega kita ini. Nah, kan begitu kan? Enggak ngelihat orang lain menggeliat mengalami kekurangan dan kesusahan, kita bingung ngentekne duit. Makanya kan bahasa saya guyon saya bagi teman-teman yang sering rekreasi. Ini sering saya ulang-ulang ini. Bukan dilarang. Cuma kapan terakhir kita memasuki rumahnya orang miskin? Ya, kapan terakhir kita memasuki rumah orang miskin? Coba kunjungi, sewenang Pak, dikunjungi sewenang orang miskin ini. Makanya pas jalan-jalan ngeten nggih, jalan-jalan. Gak usah jauh-jauh. Itu sepeda pancal sing bermakna gitu loh. Motor keringetan tutuk Mojosari, olah opo? Sih dolek opo sih? Golek pakan. Paling dolek bubur, dolek lontong cecek. Gedang godhog. Iya, Pak ya. Dolek ote-ote. Engko iso-iso ketemu rondo-rondo sing dodol lontong iki. Ronde. Ilmune sampean iki. Bukan dilarang, silakan ya, enggak masalah. Cuma kudu ngerti waktu
Dan itu tadi loh, kok ada rumah kok kecil banget, berhenti, menggok, assalamualaikum, salam. Nah, apalagi kalau deket-deket sini kan, itu luar biasa. Dalamnya pun ini Pak Pondok Mutiara satu misal, itu masya Allah. Ya, nanti kalau ada rezeki datang ke sana, bawa anaknya, dibawa, dikenalkan anaknya. Supaya panjenengan punya inventaris pada anak-anak ini, sehingga anak-anak nanti terpatri di sini. Oh, begini harus bersikap pada orang, cara mensyukuri nikmat. Itu masya Allah itu Pak. Ada ikhwan kita begitu kalau ngajari anaknya itu. Dijak jalan-jalan, dijak ke rumah orang miskin, atau kalau di pasar nemu orang-orang yang jualan ala kadarnya nih, berhenti dia sama anaknya itu. Dan akhirnya anaknya tiap hari akhirnya apa? Terdidik seperti itu. Bi, kalahin Nabi, itu kasihan nenek-nenek. Sampai di jalan-jalan pun begitu, di mana saja dia. Subhanallah, ini hasil pendidikan, cara mendidik anak. Lah kula mbak sampean selama ini wis didik apa nang anak-anak ya? Ayo. Masa kula mbak sampean luwih telaten ngelatih manuk muni timbangane ngelatih akhlak sing apik nang anake. Sampai renung sing mateng. Makanya kalau mbak sampean banyak melakukan hal-hal yang seakan-akan hebat tapi mubadzir, tidak ada nilainya sama sekali. Seandainya pun burung bisa bunyi assalamualaikum, nek perlu mbak apal ayat kursi karena sampean telaten ngajari. Satu misal Allahu la ilaha apal gitu, burung sampean ayat kursi. Ada faidah? Hah? Kalau anak jenengan ajari, itu menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amal jariah. Kenapa tidak disibukkan dengan itu? Sakit dipahami ya Pak? Dan jenengan ditanyaan, loh kamu kok bisa hafal juz amma dari mana? Abi, ngono. Abi, ngono. Belas kamu kok hafal doa gimana? Ustazah. Cara begini kamu kok hafal dari mana? Ustazah. Sampai ustazah. Kamu kok kita buka HP? Abi. Begitu pinter mainan, yang disebut siapa? Abinya. Bon, itu yang ketiga, menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk dihubungi. Ya, yang keempat adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Nah, ini yang lebih dahsyat lagi Pak Niki. Coba nanti direnungkan masing-masing kita. Apakah kita betul-betul di hati kita itu sudah punya rasa takut kepada Allah? Ya, sudah benar-benar punya rasa khasyatullah, punya rasa takut kepada Allah. Nah, ciri-cirinya ada dua Pak. Nek wong niku duwe rasa wedi ning Gusti Allah. Ya, kalau orang itu punya rasa takut kepada Allah, itu akan melahirkan dua kekuatan yang besar. Akan melahirkan dua kekuatan yang sangat dahsyat. Itu ciri hati orang tersebut punya rasa takut kepada Allah. Ini yang apa cirinya? Yang pertama, rasa takutnya itu akan melahirkan kekuatan seseorang tersebut untuk selalu dekat dengan Allah. Ini bedanya. Bedanya makhluk. Kalau takut dengan makhluk, enaknya ketemu atau enggak? Enggak. Gimana? Makhluk takut sama makhluk, enaknya gimana? Enak enggak ketemu? Seperti mantu takut mertua. Kalau datang ke rumah mertua enak, enggak ketemu kan gitu. Gitu kan? Atau suami takut istri. Sampeyan cok guyu katuwe ngono. Gelakon. Insya Allah nanti berjamaah kita nyari. Pak Asmin. Ya Allah, itu. Jadi makhluk kalau takut dengan makhluk itu menghindar, menjauh dia.
gak mau mendekat. Tapi uniknya, oh kalau makhluk takut dengan Allah, inginnya apa? Mendekat. Ingin dekat dengan Allah. Nah, bagaimana cara mendekat kepada Allah itu? Maka tidak lain kekuatan untuk memperbanyak ketaatan. Itu akan lahir pada dirinya itu. Lahir kekuatan untuk selalu apa? Taat kepada Allah. Karena dengan mentaati Allah itu dia bisa apa? Mendekat kepada Allah. Entah dengan baca Quran, entah dengan bersedekah, entah dengan zikir, entah dengan doa, entah dengan murojaah, entah dengan sholat sunnah, entah dengan berpuasa, atau dengan birrul walidain, atau ihsan kepada sesama manusia. Intinya orang yang ingin dekat kepada Allah otomatis akan memancing orang tersebut untuk melakukan apa? Ketaatan. Karena dengan ketaatan itulah orang bisa takrib kepada Allah, bisa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah itu tidak ada lain kecuali dengan cara apa? Melakukan amal-amal soleh. Banyak jalan di tempat kita itu, Pak. Tinggal kita mau nggak melakukan itu aja. Seperti jenengan di kendaraan, setel murotal, masya Allah, sambil murojaah, hafalan itu. Ini hafal. Ya. Nah itu bisa. Masya Allah, masya Allah. Itu yang pertama ciri kalau di hati orang itu punya rasa takut kepada Allah. Apa ciri yang pertama tadi? Memenuhi seruan Allah. Hah? Ayo, ciri orang rasa takut kepada Allah apa tadi? Oh, rasa takut akan melahirkan kekuatan tersebut. Ingin mendekat kepada nah, makanya supaya untuk bisa dekat, apa yang dia lakukan? Melakukan amal-amal soleh. Karena dengan melakukan amal-amal soleh itu dia taqarrub kepada Allah. Dan itu menyenangkan hatinya. Itu membahagiakan hatinya. Itu ciri hati orang yang takut kepada Allah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah menjauhi larangan-larangan Allah. Dia jauhi larangan. Kenapa? Karena dengan menjauhi larangan Allah dia dicintai oleh Allah. Ya, itu bentuk khasyatullah seorang hamba kepada Allah akan melahirkan dua kekuatan besar. Ya. Nek kula mbek sampean kepengin ngedohi larangan kok alasane Ustaz jane kepingin Ustaz leren cuma nggih sesi apot. Bukan berat, belum takut. Belum takut. Nek takut betul-betul takut itu menghalangi orang untuk melakukan sesuatu. Jelas nih, Pak. Jadi bukan sajane kepingin kula ngedohi tapi ono apa nggih kula niki pun semerap nek elek niku semerap. Cuma kula dereng mampu, bukan ndak mampu, belum takut. Belum takut. Ya, sama ibu-ibu itu datang ke saya. Ustaz, mohon nasihat Ustaz, gimana supaya hati ini kuat? Saya ini sudah tahu Ustaz, jilbab itu wajib, sudah tahu saya. Tapi saya belum mampu Ustaz. Mampu Bu? Belum Ustaz, mampu. Belum, Ustaz lu kok ngeyel. Jadi Ustaz kesini salah. Sampean ini mampu. Yang tahu saya kan diri saya, bukan. Buktinya Anda tidak tahu tentang kemampuan Anda. Loh, saya sudah coba, bukan tidak mampu. Anda belum takut kepada Allah. Kalau Anda takut kepada Allah, jilbab itu akan mampu Anda pakai. Karena orang punya takut itu akan mengerahkan segala sesuatu untuk dilakukan dari apa yang dia takuti. Seperti orang sakit kepala, pusing berobat ke Surabaya, tetap pakai helm dia. Tetap pakai helm. Kenapa Anda pakai helm? Ya itu kan nanti dipegang sama polisi loh. Nah, itu gara-gara takut dipegangi sampai pakai helm, padahal ndase ngeluh loh. Ya, padahal ndase ngeluh. Anda mampu pakai helm, padahal jilbab dengan helm berat mana? Berat helm. Nek gak percaya timbangan. Karena takut dengan hukuman, maka Anda pakai. Kan gitu kan? Takut itu bisa melahirkan segala kekuatan yang luar biasa, Pak. Saya gak mampu itu jadi mampu gara-gara takut. Ya. Nah kok wingi musim corona itu gara-gara wedi corona
Apa sing gak sampeyan lakoni ayo? Panganan sing badhek-badhek dilebokno kabeh. Gak enak-enak tengi-tengi lebokne. Wis getir-getir kremus kabeh ngoten. Nggih mboten? Nah iya. Bawang putih dideplok lebokno irung kon ndi critane. Kula niku bertamu teng Pondok Mutiara niku mbok sumpek menderita kula. Nggih lah setiap apa iku gang itu disemproti ya. Padahal saya baru datang dari blok mana kemarin tuh, disemprot. Terus masuk sana itu pojok barat, semprot manusia. Tak bilang, Pak, saya baru dari sana Pak disemprot. Enggak Pak, tapi lewat sini semprot lagi Pak. Iki basah Pak. Enggak, tetap semprot, ngono ya. Ya iso duduk corona sing mati Pak. Ayo tak takoni, kenapa itu dilakukan? Karena takut. Jadi kalau kita takut kepada Allah, otomatis hal-hal yang sudah jelas dilarang oleh Allah itu akan kita jauhi. Kalau kita masih terbiasa, si hobi ngelakoni sing dilarang, maka camkan baik-baik. Itu belum punya rasa takut kepada Allah. Belum benar rasa takutnya. Makanya Nabi SAW berdoa apa? Allahumma qsim lana min khosyatik. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa takut kepadamu. Ya, berikan aku rasa takut kepadamu. Matahulu bainana wa baina maksiatik. Maka dengan rasa takut itu akan menghalangi antara diriku dan maksiat kepadamu. Jadi saya ngalang-alangi maksiat niku napa? Takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Yunus diuji Allah dengan ujian yang luar biasa beratnya, yaitu dipaksa seorang wanita untuk berzina. Ya, dipaksa oleh majikannya, itu bukan orang, majikannya, bayangkan. Dalam keadaan terjepit, terkunci, terkurung, dan dia dikuasai oleh majikannya. Dia harus patuh dengan majikan. Dia budak, bayangkan. Dia bujang. Ya, coba bayangkan. Tapi karena rasa takutnya kepada Allah itu yang kemudian dia diselamatkan oleh Allah, yang kemudian dipuji oleh Allah dengan pujian yang sangat luar biasa. Nek kula mek sampean diuji kaya ngono momot. Ludes. Momot. Ayo coba naik pesawat sendirian. Kodalo di samping kita seorang gadis cantik. Ayo coba. Saya dan dia penuh senyum dan enak diskusi. Momot. Dadi lentu gosong. Pesta apa mana ndelok model kula mbek sampe ngeten ya. Gak tegoan ngene. Gak tegoan. Ayo angkat tangan sampean sing mampu diuji wong wedok ijen-ijen. Nah ana kancane padha kancane enak si Afwan, gak noleh. Subhanallah. Subhanallah. Gak plei. Coba sendiri aja. Sendiri. Berat, makanya rasa takut semuanya itu. Apalagi zaman sekarang Pak, ya Allah. Wong wedok-wedok niku kuwendel-kendel dan jarak-jarak Pak. Nggih, kasus-kasus yang kita tangani Masya Allah, na'udzubillah misyarif. Juwat, ngerti jarak sampean? Ngerti. Juwarak Pak. Sampean kadek gak temenan wis tah jebol-jebol iki mumut iki. Nggih, aduh ya Allah, murah meriah kan gini. Tawak-tawak no tadi. Insyaallah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Ya, saling mendoakan dan selalu berlindung pada Allah. Zikir pagi petangnya, zikir pagi petangnya dijaga. Kemudian baca Qur'annya diusahakan Pak ya, dijaga betul. Karena ini langkah-langkah kita. Baik, Bapak-bapak Ibu sekalian, baru 4 poin kita baca. 4 poin berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya habis maghrib wonten kajian di Al-Firdaus. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan 8 syarat untuk bisa apa tadi? Berkumpul bersama keluarga di surga. Tafsir dari surat 13 ayat 22 dan 23.
3. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kita cukupkan dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.